Halo teman-teman sekalian, kita bertemu lagi dalam perkuliahan e-bisnis. Kali ini kita akan mempelajari tentang point of sales atau biasa disingkat dengan POS ya. Kita mulai dari deskripsi dan tujuan dari materi pembelajaran. Deskripsinya, materi ini nanti akan membahas tentang pengertian, ruang lingkup, jenis dan keamanan dari point of sales atau POS. Adapun tujuannya adalah nantinya mahasiswa diharapkan memiliki pengetahuan tentang pengertian, ruang lingkup, jenis dan keamanan dari point of sales. Kita masuk ke pengertian point of sales. POS atau point of sale adalah perangkat yang digunakan untuk memproses transaksi oleh pelanggan retail. Mesin kasir atau biasanya di kita biasanya itu ya pada prakteknya ya disebut sebagai mesin kasir ya. Jadi kita melihatnya dari sisi kasir saja, tapi sebenarnya itu integrasi ya dari berbagai komponen-komponen atau unit-unit terkait yang terkait dengan penjualannya. Nah, mesin kasir ini adalah salah satu jenis dari POS ya. Mesin kasir sebagian besar telah digantikan oleh terminal pos elektronik yang dapat digunakan untuk memproses kartu kredit atau kartu debit ya, serta uang tunai. POS dapat berupa perangkat fisik di toko fisik atau titik pembayaran di toko berbasis web ya. Jadi nanti dalam konteks ini ya marketplace ya juga kita sebut sebagai POS atau point of sale ya. Sebenarnya ini pakai S ya bahasa Inggris ya, tapi kita pakai bahasa Indonesia kadang S-nya kita anggap sama aja ada atau tidak ya. Nah, perangkat lunak untuk perangkat POS ini ya kini semakin rumit dengan fitur-fitur yang memungkinkan pengecer memantau inventaris dan tren pembelian. Demikian juga dengan keakuratan harga dan pengumpulan data pemasaran. Jadi memang saat ini ya perangkat-perangkat elektronik ya, terutama perangkat-perangkat software itu semakin canggih ya. Nanti saat ini ya, tren penjualan ini bentuknya biasanya adalah bisnis intelijen ya. Kemudian inventaris saya kira saat ini ya juga banyak dikelola pada itu ya, perangkat-perangkat point of sales ini ya. Jadi nanti persediaan dan nanti tren pembelian dari pelanggan ya, serta melacak keakuratan harga ya. Biasanya penentuan HPP-nya itu nanti lebih akurat lagi dengan menggunakan ini, karena perhitungannya kalau memang menggunakan rumus yang sama nanti bisa menghitung dalam jumlah banyak pada berbagai itu ya barang ya atau jenis barang ya dan itu ya berbagai jenis ya, itu nanti bisa dilakukan ya dan nanti lebih akurat dan lebih cepat ya. Kemudian pengumpulan data pemasaran juga demikian ya, karena semua transaksinya itu didata ya, sehingga nanti data-data pemasaran itu lebih itu ya tertata dengan baik ya, dan nanti aksesibilitas kembalinya itu juga lebih baik, sehingga nanti ketika data-data itu dimanfaatkan akan berguna bagi kelangsungan ataupun nanti perencanaan pada penjualan-penjualan yang akan datang ya. Selanjutnya kita lihat ya, di sini ada aspek penting dari point of sales ya. Yang pertama, point of sale adalah tempat di mana pelanggan melakukan pembayaran barang atau jasa, di mana pajak penjualan dapat dibayarkan juga sekaligus ya. Jadi nanti perhitungannya biasanya diinputkan dengan pajaknya sekaligus, sehingga nanti ketika nanti pemiliknya itu ya menghitung dari keuntungan bersihnya itu lebih cepat ya, dan juga nanti beban pajaknya juga tidak menghitung ulang, sehingga nanti di sini lebih praktis ya. Nah, transaksi POS ini dapat terjadi secara langsung ataupun secara online dengan tanda terima dihasilkan baik dalam bentuk cetak ataupun elektronik. Sistem POS berbasis cloud menjadi semakin populer untuk saat ini di kalangan pedagang ya, karena sejauh ini ya layanan-layanan cloud cukup tangguh dan cukup bisa diandalkan lah ya. Sistem POS semakin interaktif juga, khususnya di industri perhotelan, memungkinkan pelanggan melakukan pemesanan dan reservasi serta membayar tagihan secara elektronik ya. Jadi nanti dari sisi pebisnisnya ataupun dari sisi penggunanya atau pelanggannya itu nanti akan sama-sama mendapatkan keuntungan ya. Selanjutnya kita lihat di sini sekilas mengenai sejarah awal dari point of sales ya.
Jadi sistem point of sale yang pertama adalah mesin kasir yang ditemukan pada tahun 1879 oleh James Ritchie, seorang pemilik salon di Ohio. Pengguna dapat mencatat transaksi di register, kemudian memungkinkan pembukuan dan pengelolaan modal yang lebih baik. Ritchie menjual penemuannya ke National Cash Register atau NCR Corp 5 tahun kemudian, sehingga nanti ini menjadi populer ya, dan sekarang baik model bisnisnya ataupun peralatannya itu juga semakin berkembang ya. Nah, selanjutnya kita pelajari di sini pentingnya atau alasan-alasan kenapa sih kita perlu menggunakan point of sales dalam bisnis kita ya. Dan kenapa kita sebagai mahasiswa itu juga perlu mempelajari tentang point of sales ini ya. Tempat penjualan atau point of sales atau POS ini menjadi fokus penting bagi pemasar karena konsumen cenderung mengambil keputusan pembelian terhadap produk atau layanan dengan margin tinggi di lokasi strategis tersebut. Secara tradisional, bisnis memasang POS di dekat pintu keluar toko untuk meningkatkan tingkat pembelian impulsif saat pelanggan pergi ya. Jadi nanti biasanya pelanggan itu ya kepengin kalau melihat barang ini dan seterusnya ya. Namun demikian ya, lokasi POS yang berbeda-beda dapat memberikan lebih banyak peluang bagi pengecer untuk memasarkan kategori produk tertentu secara mikro dan mempengaruhi konsumen pada titik awal dalam saluran penjualan. Jadi intinya ya, display barang ya ditampilkan biasanya di itu ya, minimarket atau swalayan itu tujuannya memang agar nantinya pelanggan itu tertarik dan akhirnya ya bertransaksi atau membeli ya. Selanjutnya di sini ada percontohan ya. Misalnya department store ya, seringkali memiliki pos untuk kelompok produk individual seperti peralatan, elektronik, dan pakaian jadi ya. Staf yang ditunjuk dapat secara aktif mempromosikan produk dan membimbing konsumen melalui keputusan pembelian, bukan sekedar memproses transaksi. Demikian pula, format POS dapat mempengaruhi keuntungan atau perilaku pembelian. Karena hal ini memberikan konsumen pilihan yang fleksibel untuk melakukan pembelian ya. Lanjut ya, yang terakhir ya, bahwa konsep toko swalayan Amazon ya, dan di Indonesia saya kira sekarang juga sudah banyak sekali ya. Ini contohnya Amazon ya, Amazon Go yang menerapkan teknologi yang memungkinkan pembeli masuk, mengambil barang, dan keluar tanpa melalui registrasi, dapat merevolusi sistem POS ya. Jadi nanti kalau di layanan-layanan marketplace ya, memungkinkan untuk membeli secara langsung atau memasukkan dulu ke dalam keranjang. Itu karena untuk memberikan fleksibilitas saja kepada pelanggan ya. Selain meningkatkan kenyamanan, hal ini memungkinkan POS, loyalitas dan pembayaran digabungkan menjadi satu pengalaman yang berpusat pada pelanggan ya. Jadi awalnya idenya adalah pelanggan selalu melihat displaynya itu, tapi di sisi lain ya itu juga akan menimbulkan kebosanan dan rasa sungkan pelanggan yang mungkin akan cepat-cepat ya dalam bertransaksi. Jadi nanti harus dipertimbangkan antara display atau paparan-paparan produk-produk kita terhadap pelanggan dan kenyamanan dari pelanggan itu sendiri ya. Selanjutnya kita pelajari di sini adalah manfaat POS ya. Sistem perangkat lunak POS elektronik menyederhanakan operasi retail dengan mengoptimasikan bukan optimasi tapi mengotomatiskan ya proses transaksi dan melacak data penjualan penting. Sistem dasar mencakup mesin kasir elektronik dan perangkat lunak untuk mengkoordinasikan data yang dikumpulkan dari pembelian sehari-hari. Pengecer dapat meningkatkan fungsionalitas dengan memasang jaringan perangkat pengambilan data, termasuk pembaca kartu dan pemindai kode barang ya. Nah, selanjutnya, bergantung pada fitur perangkat lunak, pengecer dapat melacak keakuratan harga, perubahan inventaris, pendapatan kotor, dan pola penjualan. Menggunakan teknologi terintegrasi untuk melacak data membantu pengecer mengetahui perbedaan harga atau arus kas yang dapat menyebabkan hilangnya keuntungan atau mengganggu penjualan. Sistem POS yang memantau inventaris dan tren pembelian dapat membantu pengecer menghindari masalah layanan pelanggan, seperti penjualan yang kehabisan stok dan menyesuaikan pembelian
dan pemasaran dengan perilaku konsumen ya. Selanjutnya pertimbangan khusus, yaitu kaitannya dengan inovasi dari POS ya. Sistem POS modern umumnya dapat diprogram atau memungkinkan peningkatan dengan program perangkat lunak pihak ketiga. Sistem ini dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan spesifik, misalnya banyak pengecer menggunakan sistem POS untuk mengelola program keanggotaan atau membership ya, yang memberikan poin kepada pembeli setia dan memberikan diskon untuk pembelian di masa yang akan datang ya. Ini untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Selanjutnya, sistem POS berbasis cloud semakin banyak digunakan saat ini, khususnya bagi pedagang online besar karena membutuhkan perangkat komputer ya dengan kapasitas yang besar ya. Dan aksesibilitasnya lebih terjamin ya. Untuk melacak dan memproses berbagai pembelian. Sistem berbasis cloud dapat sangat mengurangi biaya awal penerapan sistem POS bagi banyak bisnis ya. Karena kalau menyediakan komputer dengan skala besar ya dan kapasitas yang terjamin ya, tentu itu investasi awalnya menjadi sangat besar. Tapi dengan adanya layanan cloud ini menjadi lebih murah ya, dengan tetap mendapatkan layanan-layanan yang lebih handal, bisa lebih besar ya, dan tentunya juga lebih murah ya. Masih terkait dengan pertimbangan khusus inovasi POS ya, pelanggan juga dapat berinteraksi langsung dengan sistem POS, khususnya di industri perhotelan. Sering disebut sebagai teknologi berbasis lokasi. Sistem ini dapat memproses transaksi di lokasi pelanggan. Misalnya di banyak restoran, pelanggan dapat melihat menu dan memesan di terminal yang terletak di meja mereka. Di hotel, pelanggan menggunakan terminal serupa untuk memesan layanan kamar atau membayar tagihan hotel. Agar tetap kompetitif dan membantu pemilik merek dalam mempromosikan produk mereka, produsen tampilan POS berfokus pada peningkatan estetika dan menciptakan desain produk yang inovatif. Selain itu, semakin ketatnya persaingan dalam industri retail dan penggunaan tampilan POS untuk menarik pelanggan agar membeli produk telah mendorong pengecer untuk meminta tampilan yang berbeda dibuat khusus yang mampu melayani kebutuhan spesifik di berbagai fasilitas retail. Kostumisasi yang ditawarkan dalam hal estetika, kapasitas, dan mobilitas dapat berdampak besar pada identifikasi merek perusahaan ya. Jadi nanti setiap perusahaan akan memiliki gaya masing-masing ya dalam mendisplay barang-barangnya dan memaparkannya kepada pelanggannya masing-masing ya. Dan nanti masing-masing akan dievaluasi dan mana yang paling berhasil ya, biasanya itu akan menjadi role model, akan menjadi percontohan bagi pebisnis retail yang lainnya ya. Selanjutnya kita pelajari di sini jenis-jenis POS ya. Yang pertama adalah POS tradisional ya. Untuk yang tradisional ini biasanya berbentuk mesin kasir fisik yang terhubung dengan perangkat keras seperti scanner barcode, printer struk, dan laci uang. Ini digunakan di toko retail, restoran, dan bisnis yang membutuhkan solusi kasir yang stabil dan andal. Contohnya, mesin kasir dengan sistem operasi Windows atau Linux yang menjalankan perangkat lunak POS ya. Karena kebanyakan yang baru-baru saat ini ya kebanyakan online lah ya. Kemudian yang kedua mobile POS atau mPOS ya. Sistem POS yang menggunakan perangkat mobile seperti tablet atau smartphone untuk mobile POS ini ya. Ini ideal untuk bisnis yang membutuhkan mobilitas seperti restoran, toko kecil, atau pedagang di pameran dan bazar. Contohnya iPad POS atau aplikasi POS pada smartphone yang terhubung dengan pembaca kartu kredit atau nanti alat-alat pembayaran yang lainnya ya. Selanjutnya nanti ada cloud-based POS ya. Nah, sistem POS yang ini ya berjalan di cloud ya, yang seperti yang disinggung di awal-awal tadi ya. Memungkinkan akses data secara real time ya dari mana saja dengan koneksi internet. Ini memudahkan manajemen multi cabang dan integrasi dengan berbagai alat bisnis seperti inventaris dan akuntansi. Contohnya ada Shopee POS, Square POS, ada juga Fan POS ya. Dan mungkin banyak lagi teman-teman, kalau tahu ya yang lainnya coba silakan disebutkan di kolom komentar dan kita bisa berdiskusi di situ. Selanjutnya adalah self-service kios POS ya. Nah, ini adalah terminal POS yang memungkinkan pelanggan untuk
melakukan transaksi sendiri tanpa bantuan kasir ya. Sering ditemukan di restoran cepat saji, bioskop ataupun toko retail besar ya. Nah, ini yang cukup mungkin cukup inovatif zaman sekarang ya. Ya, kios di McDonald's atau terminal checkout mandiri di supermarket contohnya ya. Selanjutnya ada open source POS ya. Nah, ini adalah sistem POS yang berbasis pada perangkat lunak sumber terbuka yang bisa dimodifikasi dan dikustomisasi sesuai dengan kebutuhan bisnis ya. Jenis ini ideal untuk bisnis yang memiliki tim IT internal dan ingin memiliki kontrol penuh atas sistem POS mereka ya. Jadi kadang ya data-data penjualan itu dianggap sebagai rahasia dari perusahaan. Dan itu kalau misalnya takut diakses oleh orang lain ya, untuk memastikannya biasanya menggunakan open source POS ini. Tapi syaratnya harus memiliki tim IT internal dan ingin memiliki kontrol penuh atas sistem POS mereka ya. Contohnya ada Odoo POS ya. Biasanya dalam perkuliahan ya yang dipelajari Odoo POS ini ya. Kemudian ada Unisenta dan ada Florian POS ini ya. Selanjutnya ada integrated POS ya. Nah, sistem POS ini yang terintegrasi ya dengan berbagai sistem bisnis lainnya seperti CRM, ERP, dan sistem manajemen inventaris ya. Jenis ini memudahkan pengelolaan sumber aspek bisnis dari satu platform secara terpadu. Contohnya nanti ada Lightspeed POS yang terintegrasi dengan sistem manajemen inventaris dan CRM. Begitu juga nanti dengan Odoo. Sebenarnya Odoo ini integratif ya dengan berbagai layanan-layanan dari bisnis lainnya ya. Nanti mungkin kalau ada kesempatan kita akan mempelajari tentang Odoo itu ya. Selanjutnya adalah tablet POS ya. Nah, ini mirip dengan mobile POS ya. Sistem POS yang dioperasikan menggunakan tablet biasanya dengan antarmuka yang mudah digunakan dan intuitif. Ini cocok untuk restoran, kafe, dan toko retail kecil yang membutuhkan solusi POS modern dan fleksibel ya. Contohnya nanti ada Revel System, ada Touch Bistro, dan ada Touch POS ya. Jadi kalau MPOS itu biasanya yang menggunakan itu ya perangkat itu ya mobile tapi ukuran kecil yang biasa kita pakai sebagai smartphone ya. Tapi kalau tablet POS memang perangkatnya yang lebih besar ya. Nah, selanjutnya kita lihat di sini aspek keamanan dari point of sales. Yang pertama adalah keamanan jaringan ya, karena kebanyakan mesin POS untuk saat ini ya sudah terintegrasi lebih dari satu komputer ya. Yaitu pastikan jaringan yang digunakan untuk sistem POS aman dan terenkripsi ya. Jadi kalau dengan terenkripsi ini seandainya nanti bocor, pengakses datanya tidak bisa melihat informasi di dalamnya. Kemudian yang kedua, gunakan Virtual Private Network atau VPN untuk mengamankan koneksi ke sistem POS jika akses jarak jauh diperlukan ya. Amannya ya nanti gunakan seperti itu. Kemudian berikutnya keamanan data. Untuk keamanan data saat ini yang paling itu ya paling banyak digunakan yaitu sistem enkripsi, terutama terhadap data sensitif seperti informasi kartu kredit saat disimpan dan ditransmisikan. Gunakan solusi POS yang mematuhi standar keamanan industri seperti PCI DSS, yaitu Payment Card Industry Data Security Standard. Ini layanan pembayaran ya, biasanya kita sudah menggunakan itu di layanan-layanan pembayaran yang ada ya, seperti perbankan atau perbankan online yang sudah ada saat ini ya. Selanjutnya keamanan perangkat keras ya. Tentu saja ini juga menjadi penting ya. Seaman apapun kalau perangkat kerasnya misalnya dirusak atau diakses oleh orang yang tidak berhak ya nanti tetap beresiko ya. Lindungi perangkat keras POS dari akses fisik yang tidak sah. Itu yang saya kira umum lah ya. Mudah sekali analisisnya ya. Kemudian yang kedua, gunakan perangkat keras yang mendukung teknologi enkripsi data di perangkat ya. Untuk saat ini itu ya teknik yang paling dipercaya adalah end-to-end encryption ya. Kemudian keamanan perangkat lunak ya. Pastikan perangkat lunak POS selalu diperbarui dengan versi terbaru untuk mengatasi celah keamanan, atau setidaknya kalau itu memang dikelola mandiri itu ada tim maintenance atau pemeliharanya ya. Kemudian gunakan solusi POS yang menawarkan fitur keamanan seperti deteksi anomali dan proteksi malware ya. Ini kalau
asumsinya kita menggunakan jasa pihak ketiga. Tapi kalau mandiri seperti penggunaan open source ya, maka itu tim maintenance-nya juga harus bisa diandalkan ya, dan secara kontinu memelihara sistem POS-nya. Selanjutnya aspek keamanan yang terakhir adalah keamanan akses ya. Gunakan autentikasi multifaktor atau MFA untuk akses ke sistem POS. Kemudian batasi akses berdasarkan peran atau role based access control untuk memastikan hanya staf yang berwenang yang dapat mengakses fungsi tertentu. Selanjutnya adalah langkah-langkah POS ya. Jadi kalau tadi aspek-aspeknya, berikut ini adalah tahapan-tahapannya atau langkah-langkah dalam keamanan POS ya. Yang pertama adalah pembaruan dan patch ya. Nah, ini selalu perbarui perangkat lunak POS dan sistem operasi dengan patch keamanan terbaru untuk melindungi kerentanan yang diketahui ataupun yang nanti dicurigai ya. Selanjutnya adalah enkripsi data ya. Enkripsi semua data sensitif baik saat disimpan atau data at rest maupun data yang ditransmisikan atau data intrinsik ya. Kemudian yang kedua, yang ketiga ya, pantau dan audit ya. Pantau aktivitas sistem POS secara real time untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan. Lakukan audit keamanan secara berkala untuk memastikan semua sistem dan prosedur keamanan berfungsi dengan baik ya. Selanjutnya pelatihan staf juga penting ya, latih staf ya tentang praktik keamanan terbaik seperti mengenali phishing dan menjaga kerahasiaan informasi login. Buat kebijakan keamanan yang jelas dan pastikan semua staf memahami dan mengikuti kebijakan tersebut. Selanjutnya penggunaan firewall dan antivirus. Gunakan firewall untuk melindungi jaringan POS dari akses yang tidak sah. Install perangkat lunak antivirus yang andal dan pastikan selalu diperbarui untuk mendeteksi dan mencegah malware ya. Jadi ya saya kira pendekatannya ya memang antivirus atau perangkat-perangkat keamanan yang sejenis atau serupa ya. Selanjutnya yang terakhir ada dua, yaitu backup data ya. Lakukan backup data POS secara rutin dan simpan backup tersebut di lokasi yang aman dan terpisah dari sistem utama. Sehingga nanti kalau terjadi gangguan ya, itu nanti kerusakan datanya itu nanti bisa dikembalikan ya dalam jangka waktu terdekat ya dari sebelum kerusakan data tersebut ya. Kemudian evaluasi vendor POS ya. Pilih vendor POS yang memiliki reputasi baik dalam keamanan dan mendukung standar keamanan industri. Evaluasi secara berkala vendor POS untuk memastikan mereka tetap memenuhi standar keamanan yang ditetapkan ya. Selanjutnya kita lihat di sini keuntungan dari POS ya. Yang pertama, manajemen inventaris yang lebih baik, keamanan juga lebih baik ya, karena perangkatnya biasanya ya itu ya lebih terjaga ya daripada alat-alat yang non elektronik ya. Kemudian aksesnya juga 24/7 dalam sehari ke data ya, 24 jam 7 hari ya. Kemudian pengurangan biaya-biaya yang lain-lain ya, kalau memang itu sudah bisa diotomatisasi ya. Selanjutnya kekurangannya ya tentu di awal harus ada biaya investasi dan perangkat lunaknya. Kemudian ketergantungan koneksi internet ya bagi yang sudah POS yang menggunakan internet ya. Kemudian juga ada resiko malware dan keamanan terkait dengan IT ya. Kemudian yang terakhir peningkatan biaya. Kalau ini ya sifatnya itu ya relatif ya. Jadi nanti di satu sisi di awal biaya akan meningkat ya. Tapi di sisi lain ketika sudah berjalan itu juga akan mengefisienkan atau menghemat biaya ya. Oke, selanjutnya di sini ada catatan penting dari point of sales ya. POS ini memproses transaksi oleh pelanggan retail ya. Perangkat tersebut mungkin berbentuk fisik di toko fisik atau virtual sebagai titik pembayaran di toko online. Perangkat lunak untuk perangkat POS memungkinkan pengecer memantau inventaris dan tren pembelian, melacak keakuratan harga, dan mengumpulkan data pemasaran ya. Oke, yang terakhir kita buat kesimpulan sederhana dari serangkaian pembahasan yang sudah kita lakukan tadi ya. Yang pertama pengertiannya ya bahwa POS itu adalah alat proses transaksi retail atau kita bahasa yang enaknya ya pengecer lah. Mencakup mesin kasir dan terminal POS elektronik. Aspek pentingnya adalah tempat pembayaran dan pajak penjualan dapat di toko fisik ataupun online ya. Semakin interaktif terutama di industri perhotelan.
Sejarahnya ya ini kira-kira dimulai oleh James Ritchie 1879 ya. Kemudian pentingnya POS yaitu mempengaruhi keputusan pembelian konsumen, meningkatkan pembelian impulsif ya. Manfaatnya mengotomatiskan transaksi, melacak penjualan, dan mengelola inventaris. Sisi keamanannya yaitu enkripsi data, keamanan jaringan, perangkat keras, perangkat lunak, dan akses. Adapun langkah keamanannya yaitu update ya, enkripsi, update software, enkripsi data, pelatihan staff, penggunaan firewall, dan backup data ya. Untuk jenis-jenisnya tadi ada tradisional, mobile POS, cloud POS, self service, open source, integrated, dan ada tablet yang terakhir ya. Baik, saya kira demikian perkuliahan kita kali ini. Mudah-mudahan dipahami dan bermanfaat. Jika teman-teman ada pertanyaan atau diskusi, silahkan disampaikan melalui kolom komentar. Terima kasih dan sampai ketemu lagi pada video pembelajaran berikutnya.